Saya memberi judul hidup mengutamakan Kristus. Masih bau-bau Natal, saudara. Karena ayat yang terambil juga dari Matius pasal 2. Bisa dibuka? Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, ayat ini membuka pikiran kita, menunjukkan kepada kita ada satu komunitas, ada satu kumpulan, ada satu persekutuan, ada satu orang-orang yang berkumpul bersama-sama, memiliki satu visi yang sama, memiliki tuntunan yang sama untuk mencari seorang raja yang baru lahir dan dikatakan dari timur. Saudara, para ahli teologi, para ahli Alkitab menafsirkan bahwa orang-orang Majus yang dari timur ini kira-kira hari ini disebutkan negara Iran atau Irak, saudara. Jarak yang ditempuh dari tempat itu sampai ke Yerusalem kurang lebih 2-3 ribu kilometer. Sehingga ketika bintang ini terlihat, mereka melihat, kemudian mereka mulai berjalan keluar dari tempat masing-masing, berombongan mereka, saudara, dan kendaraan yang dipakai waktu itu adalah unta dan keledai. Keledai dulu ya. Saya takut salah kedelai, saudara. Keledai. Nah, jadi saya percaya perjalanannya nggak seperti naik kuda, saudara, lari. Nah, ditafsirkan Bapak Ibu, perjalanan itu membutuhkan kurang lebih 2-3 tahun baru nyampe. Jadi kalau di Ramen di Natal itu ada orang Majus datang, sementara di lambangan bayinya masih kecil, ya enggak apa-apalah. Makanya setelah Herodes ditipu oleh mereka, maka Herodes menyuruhkan begini, pokoknya bayi di bawah 2 tahun bunuh semua. Betul? Ayatnya berkata begitu. Nah, saudara, tidak panjang lebar itu, tapi yang kita mau bahas itu seperti ini. Orang Majus ini dari timur, jaraknya yang sangat jauh, perjalanannya berhari-hari sampai dikatakan kurang lebih 2 tahun sampai ke tempat itu. Tetapi mereka tetap antusias, mereka tetap semangat, mereka tetap terus berjalan untuk mencari seorang raja yang baru dilahirkan. Dan mereka berkata, kami datang untuk menyembah dia. Next. Saudara, next. Ya. Saudara, di tahun 2026 kita anak-anak Tuhan harus bisa memiliki yang disebut iman yang sejati. Ketika kita mau mengutamakan Kristus dalam hidup kita, hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Hal-hal yang kelihatannya sukar menjadi mudah. Apabila kehidupan kita memiliki iman yang sejati dan dalam langkah-langkah hidup kita mengutamakan Kristus. Iman yang sejati selalu bergerak menuju Kristus, mencari, menyembah, memberi yang terbaik baginya. Berjalan, saudara, perjalanan panjang bagi para Majus memberikan teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Siapa orang Majus, saudara? Orang Majus ini para cendekiawan, dan ada yang menafsirkan juga mereka adalah raja-raja. Mereka adalah yang memiliki ilmu perbintangan, saudara. Jadi orang-orang pandai ketika itu. Tetapi mereka tidak
tidak mempertahankan itunya. Justru mereka datang akan sujud menyembah kepada seorang bayi. Nah, mari sikap, kerinduan, kemudian ketekunan, semangat, gairah dari orang-orang Majus, kita sama-sama akan teladani dalam hidup kita. Masuk tahun 2026, kata orang tidak lebih baik. Tetapi saya percaya apabila kita memiliki sikap hati seperti seorang Majus, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Yuk kita belajar satu-satu. Bagaimana hidup yang mengutamakan Kristus? Yang pertama, mencari dengan tekun. Saudara, mencari dengan tekun itu artinya terus menerus. Ya, tekun itu artinya yang tadinya satu, karena tekun bisa jadi dua. Banyak cerita ketika saya dulu bekerja, saudara, kepada seorang bos. Dan banyak cerita majikan yang saya ikuti dulu, awalnya itu hanya buka warung rokok yang kecil. Ya, buka warung rokok yang kecil, tapi karena mereka tekun, yang kecil itu ditambah kiosnya, ditambah lagi kiosnya, bertambah lagi kiosnya, bertambah lagi kiosnya. Akhirnya bisa mendirikan sebuah perseroan terbatas atau PT. Dan ketika menjadi PT memiliki usaha ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, ada yang masih ingat, dulu ada gedung bioskop Nusantara. Siapa yang zamani itu? Ya, gedung bioskop Nusantara itu dulu dari kios kecil, saudara. Tapi mereka tekun, sehingga punya gedung bioskop, punya hotel, punya rumah makan, karena tekun. Jadi mari kita akan belajar Bapak Ibu, seperti orang Majus. Mencari Tuhan itu tidak hanya pada saat ketika butuh. Yang setuju katakan amin. Mencari Tuhan itu tidak hanya pada saat kita sedang sakit. Mencari Tuhan itu bukan hanya pada saat kita sedang kelaparan. Mencari Tuhan itu bukan hanya pada saat kita sedang pusing, 7 keliling karena cicilan belum terpenuhi. Tetapi mencari Tuhan dengan tekun di dalam segala keadaan. Tidak ada amin, gak apa-apa. Mari kita belajar seperti orang Majus, saudara. Bayangkan, 2000 kilometer. Kalau Jakarta Surabaya itu baru 1000 kira-kira. Berarti 2 kalinya Jakarta Surabaya. Ayo, tahun 2026 kita akan mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Bapak-bapak gereja, saudara, mereka memberikan message penting kepada para hamba Tuhan. Tahun 2025 akan ditinggalkan. Tapi masuk tahun 2026, apa yang dulu ditinggalkan, yang kemarin ditinggalkan di tahun 2025. Apabila engkau kepada hamba Tuhan, saudara ya, apabila engkau hamba Tuhan, para pemimpin, ternyata tidak pernah ada jam doa, tidak pernah ada baca firman, tidak pernah ada pujian penyembahan. Ayo, itu ubah, itu tinggalkan, itu tanggalkan. Kita mulai mencari Tuhan. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini yang kita berkumpul di tempat ini, tinggalkan masa-masa lalu. Perbarui komitmen kita dengan Tuhan. Dan berkata, aku mau mencari Engkau dengan tekun. Aku mau mencari Tuhan dengan tekun. Karena Bapak Ibu, yang bisa tolong kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Yang bisa tolong kita hanya Tuhan Yesus. Yang bisa menyembuhkan kita hanya Tuhan Yesus. Yang bisa memulihkan kita hanya Tuhan Yesus. Dan yang bisa memberkati kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya.
Amin. Mereka yang mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh pasti akan menemukannya. Tekun di dalamnya adalah sungguh-sungguh. Sampai menemukan Dia. Nah, Yesaya 55 ayat 6 berkata begini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan, ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya begini Bapak Ibu, ada sekali waktu, sewaktu-waktu Tuhan tidak mau ditemui. Coba kita sudah berusaha cari Tuhan, tapi Tuhan tidak mau ditemui, gimana? Mau gimana coba? Wah, bahasa orang Banyumas itu kita pasti akan kelimpungan, saudara. Ya, kita sudah berusaha cari Tuhan dengan sujud, dengan menyembah, dengan memuji, mungkin segala, dengan berjingkrak-jingkrak memuji, dengan bersorak. Tapi ternyata Tuhan gak bisa ditemui. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Diri kita sendiri yang tahu. Itu sebabnya selama Ia berkenan ditemui, mari cari Tuhan. Amin. Amos berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Loh, ayat ini berkata kepada kita. Tahun 2026 cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, kita akan hidup. Amin. Amin. Hidup usaha kita. Hidup persekutuan kita. Hidup rumah tangga kita, hidup pekerjaan kita, segala sesuatu yang tahun 2025 sudah mulai layu-layu, saudara. Hidup tidak mati tak mau. Tahun 2026 ketika kita mau mencari Tuhan, itu akan Tuhan hidupkan dalam kehidupan kita. Amin. Yakobus 4 ayat 8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kaum orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kaum yang mendua hati. Bapak Ibu, jangan sampai kita mendua hati. Amin. Hanya satu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semusim berlalu, tak pernah selalu di haraku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Selalu ku bersyukur. Saudara, musim kehidupan akan terus berjalan. Tinggalkan tahun 2025, masuk tahun 2026. Musim-musim kehidupan terus akan berjalan. Dan perjalanannya itu akan terus bersama-sama dengan kita.
Saya percaya kita merindukan musim yang baik dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa dan terus kita berharap kita masuk kepada satu musim yang baik. Masuk bulan Desember, kita semua mempersiapkan acara Natal kita. Semua teman-teman hamba Tuhan, jemaat semua, ayo kita siapkan Natal dengan baik. Pada saat duduk bersama-sama, Pak, saya lagi ada di musim dan di titik nol katanya. Saudara, tahun 2005 mengalami titik nol? Halo? Di titik nol. Bukan seperti maksudnya di Cilacap ada monumen titik nol, saudara. Maksud saya bukan itu, tapi musim kehidupan kita. Pernahkah kita mengalami di titik nol? Ketika Anda mengalami di titik nol, sesungguhnya Tuhan sedang ada di sana. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Semusim terus kita berjalan. Musim kehidupan terus akan berjalan dan berlanjut. Mari barengi musim-musim kehidupan itu. Mencari Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan Sang Raja atau Tuhan Yesus Kristus ketika itu. Jarak yang cukup jauh, tetapi mereka tidak kendor semangat. Jarak yang cukup jauh mereka tempuh, tapi memiliki kerinduan terus untuk bertemu seorang bayi yang baru lahir. Dan itu adalah yang akan menjadi raja yang akan membebaskan manusia dari dosa. Saudara, mungkin kita berkata, sudahlah yang penting aku kenal Yesus. Aku sudah ketemu Yesus. Aku sudah rajin ke gereja. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita berkata, aku sudah khatam Alkitab. Bahkan mungkin sudah dibaca sekian puluh kali dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Saya mau katakan kepada saudara, jangan puas. Dengan pengetahuan tentang Yesus, tetapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita baca Alkitab, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin.
Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan hari ini, saudara jangan cukup puas karena saudara rajin ibadah. Saudara jangan cukup puas karena saudara sering baca Alkitab. Saudara jangan puas karena saudara tahu Yesus itu siapa. Tidak. Tapi alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Amin. Colek kanan kiri. Yuk, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, apapun persoalannya, apapun masalahnya, kesulitan seperti apapun, keadaan kondisi yang sedang naik seperti apapun, kita tidak akan pernah menjadi orang ketika naik lupa diri. Ketika dalam keadaan titik nol, kita kemudian pasrah dan menyerah. Tidak, kita akan tetap semangat dan bergairah mencari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika orang-orang Majus ini sampai bertemu dengan seorang, ya di Alkitab memang dikatakan seorang bayi, saudara ya. Tapi saya yakin pada waktu itu Yesus sudah menjadi seorang anak. Kira-kira berusia 2 tahun, saudara. Kemudian orang-orang Majus ini merendahkan diri dan menyembah Dia. Orang-orang Majus melihat anak itu kemudian sujud menyembah Dia. Bayangkan saudara, orang terkenal, ahli perbintangan, orang terpandang, orang cerdik cendekiawan, hanya sujud merendahkan diri menyembah terhadap seorang anak kecil. Saudara bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan? Apabila ini terjadi dalam hidup kita, salah satu keluarga di antara kita, mungkin menurut pandangan mata kita, kamu orang gak diperhitungkan, anak itu gak diperhitungkan oleh kita. Tapi ketika Tuhan berfirman, Tuhan memberikan tanda, maukah kita datang kepada Dia dan berkata kita hormat kepada Dia? Seringkali para orang tua sungkan untuk minta ampun, minta maaf kepada anak. Seringkali orang tua berkata, aku ini orang tuamu, masa aku harus minta maaf sama kamu? Saudaraku yang kekasih, tema Natal kemarin memulihkan keluarga, menyelamatkan keluarga. Ada momen ketika orang tua datang kepada anak, ada momen ketika orang tua itu bersalah kepada anak, ada momen ketika orang tua itu menyakiti hati anak, ada momen ketika orang tua itu mungkin kejam terhadap anak. Seringkali orang tua tidak mau minta ampun kepada anak. Seringkali orang tua tidak mau minta maaf kepada anak. Padahal saudaraku yang kekasih, kalau ingin terjadi pemulihan dalam keluarga, orang tua harus sujud kepada anak dan berkata, "Nak, papa minta maaf." Maka keluarga itu akan pulih. Orang Majus, orang yang punya pendidikan yang luar biasa, dia datang sujud menyembah kepada seorang anak. Teladani ini dalam hidup kita, agar kehidupan keluarga kita dipulihkan Tuhan. Anak saya paling kecil, pada waktu umur 1 tahun, Bapak Ibu, mulai terlihat kenakalan-kenakalannya. Dan kenakalan anak saya yang paling kecil ini yang sangat terlihat dan menonjol adalah ketika ketemu dengan teman-teman sebayanya, dia memang gimana, supel gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan teman sebayanya disalaman, kemudian dipeluk, dicium. Setelah itu, Bapak Ibu tahu, langsung ini gigi masuk ke pipi. Cek, digigit saudara. Gue nangis itu temannya.
Wah, lari kepada orang tua. Siapa? Itu anak saya, saudara. Wah, malunya luar biasa. Malu gak Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita nakal, malu gak? Malu gak Bapak Ibu? Saya berpikir begini. Saya ini pendeta. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini gembala. Aduh, anakku kok nakal sekali. Perasaan itu kuat sekali di saya, saudara. Sehingga pulang anak itu saya hajar, saudara. Maaf. Saya ulekin cabai. Saya taruh di mulut. Wah, teriak, Papa, badan sakit, Papa. Ketika teriak begitu, apa yang saya lakukan? Saya juga nangis, saudara. Saya juga ikut merasakan bahwa itu pedas. Saya peluk dia kencang. Dan saya berkata gini, Papa minta maaf. Kenapa Papa lakukan ini? Karena kamu begitu. Iya Papa, Onel juga minta maaf. Onel minta maaf, ya oke, selesai. Dan itu berjalan sampai umur 2 tahun. Setiap kali ada anak nangis, pasti anakku. Sudah. Setiap kali ada seusia anak itu nangis, pasti anakku. Pulang tak hajar. Setiap kali pulang tak hajar. Tapi setelah selesai gitu, saya peluk. Saya minta maaf. Dan anak itu juga sadar dan mengerti. Walaupun besok diulangi lagi. Saudara tahu sembuhnya? Depan gereja itu ada anak seusia 1 tahun. Dia main karena kami belum, pada waktu itu kami datang memang gak punya apa-apa. Saudara gak bawa apa-apa di Kegombol Harjo itu. Gak punya TV di rumah. Jadi, Pak, nonton TV ya, di mana depan? Ya, sana. Nonton TV di sana, karena mungkin usil anak saya ini. Jadi anak yang 1 tahun itu gigit perutnya, saudara. Anak saya pulang nangis. Loh, kenapa kamu? Dia mau ngaku takut mungkin ya. Loh kenapa? Dibuka. Oh kamu digigit. Sakit gak? Sakit, makanya kamu jangan gigit. Oke? Salamin saudara. Jangan gigit. Iya Pak. Dari itu berhenti gigit, saudara. Saya jujur mendidik anak saya keras. Mendidik anak-anak saya bukan hanya satu. Mendidik anak-anak saya keras. Tapi puji Tuhan hari ini. Yang paling kecil ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semua anak-anak saya ikut pelayanan. Main musik. Memang gak ngerti ya. Tuhan kasih talenta itu kepada keluarga saya. Bisa main musik, bisa bernyanyi. Yang paling kecil ini semua alat musik tahu. Semua alat musik bisa. Dan sekarang di gereja, puji Tuhan. Pulang kuliah dia berkata kepada saya, Pak, Kornel mau pulang, mau membantu pelayanan Papa di gereja. Sip, oke, pulang. Jadi sekarang saya udah, pokoknya urusan musik kamu. Puji Tuhan. Kenapa seperti itu saudara? Setelah SMA saya tanya, Nel kamu ingat? Ketika dulu Papa ngajar kamu, ingat Pak? Sekarang kamu sakit hati sama Papa enggak? Oh enggak. Serius? Enggak Pak. Tak tepuk. Bagus. Kalau kamu sakit hati, masih nyimpen sakit hati sama Papa, itu akan menghalangi berkatmu. Enggak Pak. Dia peluk saya saudara. Rasanya gimana? Bahagia. Amin. Ayo bapak-bapak jangan sungkan minta ampun sama anak. Jangan sungkan minta maaf sama anak. Selesaikan dengan anak-anak kita. Tunjukkan kenapa kita marah. Tunjukkan kenapa kita tidak setuju. Tunjukkan kenapa kita tidak seperti itu. Biar anak-anak kita sadar. Karena pelajaran budi pekerti sekarang sudah nggak ada di sekolah. Budi pekerti hanya ada di rumah. Amin. Kok jadi kesana sih? Gak apa-apa saudara. Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati. Sebetulnya saya akan menggarisbawahi kerendahan hati ini. Bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Bapak Ibu, di dalam ibadah ini yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan,
Yang membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang menyembah dengan rendah hati. Katakan amin. Para pemimpin pujian yang ada di sini, pemain musik, itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan membawa seluruh sidang jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Aminnya yang keras dong. Berarti Anda setuju. Kalau aminnya kecil berarti enggak setuju. Orang-orang ini adalah dipakai Tuhan untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Ketika orang-orang ini memiliki sebuah kesombongan yang tersembunyi. Ketika orang-orang ini merasa bangga, aku hebat. Suaraku bagus, permainan musikku bagus. Hati-hati. Tuhan tidak akan pernah berkenan. Dan jemaat akan merasakan kita susah masuk dalam hadirat Tuhan. Setuju? Yang setuju di sini yang ngomong setuju. Amin. Mereka inilah yang akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi kuncinya adalah rendah hati. Tidak sombong. Dan bukan rutinitas belaka. Saya percaya mereka ini mempersiapkan dengan luar biasa. Amin. Bila perlu dengan doa dan puasa. Dulu ketika saya masih di WL, saudara. Begitu terima jadwal minggu sekian, saya sudah mulai persiapkan. Cari lagu, cari pujian, berdoa, puasa, saudara. Itu yang saya lakukan. Puji Tuhan, jadi berkat. Dan sini saudara diberkati oleh pelayanan mereka. Aduh, aminnya kecil nih gimana? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Bersyukur saudara, ada pemimpin pujian, ada singer, ada pemusik yang rendah hati. Yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bermain musik dengan menyembah Tuhan itu beda saudara. No action. Tetapi ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Lanjut. Merendahkan diri dan menyembah. Mazmur 95 ayat 6. Waktunya. Dikit lagi lah ya. Dikit lagi ya Pak. Merendahkan diri dan menyembah. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah umat gembalaannya, kita ini adalah kawanan domba yang terus dituntun oleh Tuhan. Perjalanan kita di tahun 2026, ketika kita setiap saat merendahkan diri menyembah Dia, maka setiap langkah yang kita lakukan ada dalam tuntunan Tuhan. Gak ada amin. Ada dalam tuntunan Tuhan, amin. Ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, saya percaya lembah kelam kita lewati, bayang-bayang maut sekalipun kita lewati, kita tidak akan pernah takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari, tahun 2026, cari Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya setiap langkah perjalanan hidup kita dalam tuntunan Tuhan, walaupun kita masuk ke dalam masalah yang sulit sekalipun, Tuhan hadir, Tuhan ada di sana, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Next. Filipi 2 ayat 10-11 berkata,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita dapat, hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pokoknya segala sesuatu yang ada pada kita, kita hanya kembalikan kepada Tuhan. Semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Datang dan hampiri Kristus bukan karena kebutuhan, tetapi karena hormat dan kekaguman. Amin. Sehingga ketika kita ibadah bukan karena kita butuh, saudara, tapi karena kita memiliki rasa hormat dan kekaguman terhadap Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, bukan kita karena butuh, tetapi karena kita memiliki rasa hormat dan kekaguman terhadap Tuhan. Tuhan itu dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Haleluya. Lanjut cepat saudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah memberi persembahan yang terbaik. Mereka yang benar-benar memiliki hati menyembah takkan menahan untuk memberi. Saudara, penyembahan itu adalah sesuatu pemberian kepada Tuhan. Paulus berkata, demi kemurahan Allah yang hidup, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Nah, saudara, sehingga ketika kita menyembah Dia, sebetulnya kita sedang memberikan hidup kita. Ketika kita menyembah Yesus dalam ibadah, dalam doa, dalam pujian kita mungkin di rumah, di jalan, sebetulnya kita sedang memberikan hidup kita kepada Dia. Dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah kehidupan kita. Amin. Matius 2:11 berkata begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kasih yang sejati, naik. Kasih selalu menuntun kita memberi. Amin. Amin. Kasih selalu menuntun kita untuk memberi. Karena kasih pada hakikatnya adalah memberi. Ada enggak orang yang enggak punya kasih mau memberi? Owel, saudara ya. Orang yang tidak punya kasih mau memberi owel. You know owel? Ngerti lah ya owel ya, orang Purbalingga ngerti lah. Bahasanya kan sama dengan saya. Ya, ngapak Banyumasan kan ya. Owel itu sayang, saudara. Orang yang sayang memberi, orang yang nggak mau memberi, orang itu nggak punya kasih. Karena kasih pada hakikatnya adalah memberi. Allah Bapa mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi dunia, Allah mengasihi dunia dengan memberikan Yesus untuk dunia. Memberikan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki kasih, saya yakin kita menjadi orang yang tidak akan menahan untuk memberikan sesuatu. Jangan berkata begini Bapak Ibu. Orang yang diberi itu kan orang yang kekurangan. Orang yang diberi itu kan orang miskin. Orang yang diberi itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Enggak saudara. Orang yang punya apa-apa pun butuh diberi.
Dan yang bisa memberi bukan hanya orang yang punya apa-apa. Tapi orang yang tidak punya apa-apa pun bisa memberi. Amin. Paulus berbicara kepada sidang di Makedonia. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kamu sudah dibukakan hatimu untuk membantu pelayanan orang-orang kudus. Kamu memberi dalam kekuranganmu. Loh, saudara, dalam kekurangan masih bisa memberi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka memiliki kasih. Amin. Saya percaya semua orang yang ada di sini memiliki kasih. 2 orang yang amin. Orang yang ada di sini semua memiliki kasih. Dan saya percaya kita semua akan dituntun oleh Tuhan untuk memberi. Saya sedang gak minta saudara, saya sedang gak minta saudara. Ya. Firman Allah mengajarkan kepada kita. Ini mengajar saya juga untuk memberi. Saudara, di daerah Jatiolawang itu ada satu tempat pendidikan yang disebut dengan POAB atau Pusat Apostolik Pusat Orientasi Apostolik Bethel. Jadi anak-anak mahasiswa ini datang ke sana dididik sebelum mereka diutus ke daerah misi. Diperlengkapi di sana mulai dari kalau teologi hanya 10%, penggembalaan hanya 10%, kemudian pokoknya ilmu-ilmu itu hanya 10% sudah. Dan yang banyak yang diberikan yang banyak di sana adalah tentang praktek-praktek yang bisa dikerjakan di daerah misi. Puji Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk ngajar itu. Jadi bikin tepung moka, tepung singkong, saudara, namanya moka. Teh daun kelor, kemudian ternak ayam, ternak lele, kemudian tepung pisang. Puji Tuhan, Tuhan percayakan itu kepada saya. Dan ternyata mereka pakai, saya lihat program mereka nanti mission trip, saya lihat daftarnya, wow yang nomor 1, wow puji Tuhan. Berarti mereka nangkap. Saudara, selama 3 bulan dididik di sana, kami ini sudah dipanggil opa oleh mereka. Karena memang usianya cucu saya. Saudara, kami berdua ini rasanya gak tahan. Yang namanya hidup di asrama, pernah hidup di asrama? Ada yang pernah hidup di asrama? Halo? Saudara, pokoknya pas-pasan. Amin. Hampir setiap hari kami kontak mereka. Dan puji Tuhan, saya punya istri yang luar biasa. Nggak tahan kalau tidak memberi, saudara. Jadi seringkali kalau, ya karena saya punyanya kebun, saudara ya. Saya punyanya ayam. Jadi ketika ada pisang yang tua, saya tebang. Tunggu sampai matang. Yuk. Bikin goreng, bikin rebus, ayo kita bawa ke POAB. Ketika mereka kumpul di tempat kami, ayo tangkap ayam, potong. Karena kami nggak punya uang, saudara. Nggak ada uang, maksud bukan nggak punya. Nggak ada uang untuk memberi, tapi apa yang ada kami berikan kepada mereka. Bersyukur kepada Tuhan. Mereka sangat diberkati. Saudara, kasih itulah yang terus berbicara di sini. Kami sebetulnya berdua sudah berkata begini, Pak, sudah kita jangan deket-deket anak POAB lagi. Tetap tidak bisa, saudara. Karena kasih itu yang mendorong, kasih itu yang mendorong, kasih itu yang mendorong, kasih itu yang mendorong untuk lakukan sesuatu, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Mari. Persembahan yang terbaik bukan sekedar materi, tapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Amin. Kita belajar persembahkan hidup ini. Saudara, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta. Tidak harus menjadi hamba Tuhan.
Tidak harus menjadi pelayan Tuhan sedemikian ini, saudara. Tapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dan ketika kasih itu muncul dalam hidupmu, lakukan itu. Dan perbuatan itu akan terus diingat oleh Tuhan. Ada ayatnya, saudara. Bentar. Terus naik. Markus 14 ayat 3 dan 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni dan yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara, mari lakukan yang terus menjadi orang-orang yang diingat. Lakukan sesuatu dan setiap orang melihat itu akan ingat. Oh, Pak Hermawan dulu melakukan kayak gitu. Aku jadi ingat. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang dilakukan oleh perempuan ini, Yesus berkata, ketika Injil diberitakan, maka orang-orang itu akan terus mengingat. Dulu perempuan itu melakukan ini. Dulu perempuan itu melakukan ini. Dulu perempuan itu melakukan mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Dulu perempuan itu mengurapi Yesus ketika Yesus disalibkan, orang melihat, oh Yesus dulu yang diurapi oleh wanita itu. Ketika Yesus ditangkap, dulu Yesus yang diurapi. Selalu akan dikenang oleh setiap orang. Karena apa? Yang dilakukan memiliki nilai kekal dalam kerajaan surga. Mari lakukan sesuatu untuk perkara yang ada di atas. Amin. Hidup kita. Naik. Mari kita refleksi untuk kita. Sudahkah kita mencari Tuhan dengan ketekunan? Amin. Kata kita boleh diganti saya. Sudahkah kita memiliki ketaatan? Ketaatan terhadap apa? Memperhatikan terhadap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Ketika kita baca, ketika kita renungkan, ketika kita dengar khotbah, dimanapun, siapapun yang menyampaikan, sudahkah kita taat untuk melakukan? Sudahkah kita memberi dengan sukacita bahkan dalam situasi sulit sekalipun? Sudahkah kita lakukan menjadi kesaksian sudahkah yang kita lakukan menjadi kesaksian hidup di dalam Yesus? Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Apabila kita bisa melakukan semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi anugerah Tuhan.